Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Jurnal BPH Pasal 23. Bagaimana pencatatan dengan adanya transaksi pemotongan BPH Pasal 23. BPH Pasal 23 Undang-Undang BPH mengatur tentang pemotongan BPH atas penghasilan tertentu. Dividen selain dividen WPUP final 15%. Bunga selain dikenakan BPH final pasal 4 ayat 2 15%. Royalti 15%. Hadiah atau penghargaan selain yang telah dikenakan BPH pasal 21 15%. Sewa selain sewa tanah dan atau bangunan yang dikenakan BPH final pasal 4 ayat 2 2%. Jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa lainnya selain yang telah dikenakan BPH pasal 21. Ya, kita langsung ke contoh. Pada tanggal 1 Juni 2021, PT Panca PKB melakukan pembayaran sewa mobil kepada CV Vasco Rencar PKB senilai totalnya 9 juta. Nilai tersebut adalah DPP, perpajakannya mengikuti. Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan Juni sampai Agustus 2021. Juni, Juli, Agustus. Jadi adalah 3 bulan. Bagaimana pencatatan atau jurnalnya? Bagi PT Panca, pencatatannya adalah sewa dibayar di muka 9 juta. Jadi, sewa 9 juta itu untuk 3 bulan, maka, jurnalnya adalah di depannya sewa dibayar di muka, ya. Kemudian pajak masukan 900.000, kreditnya utang BPH pasal 23 180.000, yaitu 2% dikali 9 juta. Kemudian kas adalah 9.720.000. Ya, ini ada jurnal untuk pembayaran sewa mobil selama Juni, Juli, Agustus 2021, jadi 3 bulan. Kemudian setiap akhir bulan wajib melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui beban sewa di Juni 2021, yaitu jurnalnya beban sewa di debit 3 juta, kreditnya sewa dibayar di muka 3 juta. Maka per 30 Juni sewa dibayar di muka saldonya 6 juta. Demikian juga diteruskan sampai Juli dan Agustus dengan jurnal yang sama, nanti per 31 Agustus sewa dibayar di mukanya untuk pembayaran ini adalah sudah nol. Baik, kemudian di sisi sebaliknya, di sisi CV Vasco, dia menerima kas 9.720.000 ya. Kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka 180.000, yaitu dipotong oleh penyewa. Kemudian kreditnya sewa diterima di muka 9 juta, kemudian PK 900.000 ya. Kemudian sama setiap akhir bulan melakukan jurnal penyesuaian dengan jurnalnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa masing-masing 3 juta. Ini dilakukan sampai 2 bulan berikutnya yaitu Juli, Agustus. Ya. Kemudian bagaimana pelakuan PPN masukan bagi non-PKB? Pada tanggal 1 Juni 2021, PT Delta non-PKB, bukan PKB, melakukan pembayaran sewa mobil kepada CV Vasco PKB senilai 9 juta. Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan. Bagaimana jurnalnya? Ya, bagi WP non-PKB tidak ada mekanisme untuk pengkreditan PM terhadap PK, sehingga PM tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Maka PT Delta mencatatnya adalah sewa dibayar di mukanya di debit sebesar 9.900.000, yaitu biaya sewanya 9 juta plus PPN-nya 900. Jadi pajak masukannya dibiayakan ya, ditambahkan sebagai biaya 9.900.000. Kemudian juga tetap wajib memotong PPh pasal 23 2% 180.000, kemudian kas dikredit 9.720.000. Ya, kemudian sama setiap akhir bulan melakukan jurnal penyesuaian dengan mencatat beban sewa di debit 3.300.000, sewa dibayar di muka di kredit 3.300.000. Ya.
yaitu, asalnya 9.900.000 dibagi 3. Kemudian bagi PT Delta, jurnalnya sama, penyewanya non-PKB atau bukan PKB, jurnalnya tetap sama seperti baik PKB atau non-PKB, ya. Kemudian, PPh pasal 23 ditanggung pemberi kerja, ya. Dengan contoh yang sama, si Vasco-nya tidak bersedia dipotong PPh pasal 23, kewajiban pemotongan PPh pasal 23 tidak akan hilang meskipun lawan transaksi menolak dipotong PPh pasal 23. Ya, maka, PT Panca berinisiatif menanggung PPh pasal 23 yang terutang. Maka beban PPh pasal 23 yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal oleh PT Panca. Jadi PT Panca berinisiatif menanggung beban PPh pasal 23, ya. Atas informasi tersebut jurnalnya adalah sewa dibayar di muka 9 juta, PPN masukkan 900.000, kemudian ada tambahan beban PPh pasal 23, ya. Kreditnya utang PPh pasal 23 180.000, kemudian kasnya 9.900.000. Maka PT Vasco menerima, pembayaran penuh tanpa dipotong PPh pasal 23, ya. Walaupun nanti beban PPh pasal 23 tadi tidak non-deductible, ya, non-deductible expenses, ya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal oleh PT Panca. Kemudian dengan metode cross up, jika CV Vasco pada contoh 2A tidak bersedia untuk dipotong PPh pasal 23 dan PT Panca meng-cross up nilai sewa, maka nilai sewa menjadi sewa dibagi 100% dikali tarifnya. Maka nilai sewanya 9 juta dibagi 100% dikurangi 2%, maka hasilnya 9 juta dibagi 98% sama dengan 9 juta Rp183.673, ya. Maka, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka Rp9.183.673, PPN masukannya Rp918.367, utang PPh pasal 23-nya, Rp183.673, kreditnya kas Rp9.918.367. Jurnal pembayaran sewa mobil Juni sampai Agustus, yang mana PPh 23 ditanggung WP dengan metode cross up. Kemudian, PPh 23 yang mana jasa dan bahan di invoice-nya dipisah. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2021, PT Bintang membayar jasa desain logo kepada PT Kreatif. PT Kreatif menerbitkan invoice, yang mana invoice-nya menyebutkan jasa desainnya 5 juta, bahan 1 juta, total 6 juta. Bagaimana pencatatan atau jurnalnya? Menurut PMK 141 PMK.03/2015, jasa lain PPh pasal 23. PPh pasal 23 hanya atas jasa saja, tidak termasuk pengadaan bahan. PPN dikenakan dari penyerahan barang dan jasa. Maka atas invoice tersebut, pencatatannya adalah beban jasa desain 6 juta, ya. PPN masukkan 600.000, kemudian utang PPh pasal 23 memotong PPh pasal 23 adalah 100.000, yaitu 2% dikali jasanya 5 juta sama dengan 100.000, ya. Kemudian kreditnya lagi kas 6.500.000. Ini jurnal untuk pembayaran jasa desain. Kemudian contoh berikutnya, PT Bintang membayar jasa desain logo kepada PT Kreatif pada tanggal 5 Mei 2021. PT Kreatif menerbitkan invoice jasa desain 6 juta. Bagaimana jurnalnya? Di sini apa bedanya? Di sebelumnya, di sini tidak menyebutkan atau memisahkan berapa jasa desainnya, berapa bahannya. Maka atas 6 juta itu dianggap adalah jasa desain.
Maka jurnalnya adalah beban jasa desain 6 juta, PPN masukan 600.000 sama bedanya di sini utang PPh pasal 23-nya adalah 120.000 yaitu 2% dikali 6 juta. Kemudian kasnya 6.480.000. Bisa membedakan ya? Ya, baik. Kemudian PPh final 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh mengatur mengenai pengenaan PPh atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Bunga deposito atau tabungan 20%, bunga simpanan koperasi 10%, bunga obligasi 15%, sewa tanah dan bangunan 10%, pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2,5%, jasa konstruksi dividen OP 10%. Ya, ini adalah pasal 4 ayat 2. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2021, PT Anugrah membayar sewa gedung kantor kepada PT Madani Estate 50 juta untuk periode Maret 2021 sampai Desember 2021. Jadi, sewa gedung itu selama Maret sampai Desember 2021, yaitu selama 10 bulan. Bagaimana jurnalnya? Yaitu sewa gedung itu ada PPh final, PPh final yang telah dipotong bukan PPh dibayar di muka atau tidak dapat dikreditkan, pelunasan PPh final dianggap beban PPh final, non-deductible expenses. Ya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu kas 50 juta, menerima kas 50 juta, kemudian beban PPh final pasal 4 ayat 2, 5 juta. Ya, dipotong PPh final 5 juta. Kemudian mendapat sewa diterima di muka 50 juta, kemudian menerbitkan faktur pajak yaitu dengan PK di kredit 5 juta. Ya, nilainya sama karena tarifnya sama masing-masing 10%. Kemudian sama, setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian yaitu sewa diterima di muka 5 juta, kreditnya pendapatan sewa 5 juta. Ini dilakukan sampai Desember 2021. Ya. Kemudian bagi PT Anugrah, yaitu jurnalnya sewa gedung dibayar di muka 50 juta, PPN masukan 5 juta, kreditnya utang PPh pasal 4 ayat 2 5 juta, kas kredit 50 juta. Ya. Kemudian setiap akhir tahun melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui beban sewa gedung, yaitu beban sewa gedung debit 5 juta, kreditnya sewa gedung dibayar di muka. Kemudian saat menyetorkannya, yaitu utang PPh pasal 4 ayat 2 di debit 5 juta, kreditnya kas di kredit 5 juta. Kemudian penghasilan menjual gedung, ya. Contoh di sini pada tanggal 10 Juni 2021, Bapak Abdullah WPOP yang menyewakan pembukuan menjual gedung kantornya. Jadi kantornya dijual. Harga perolehannya 750 juta, nilai buku komersialnya 500 juta, nilai buku fiskalnya 400 juta, NJOP 600 juta, harga jualnya adalah 1 M. Pengalian hak tanah atas bangunan dikenakan PPh final 4 ayat 2. Penerima penghasilan membayar sendiri PPh final, mengakui laba penjualan tanah atau bangunan, penghasilan penjualan tanah atau bangunan, objek PPh final, SPT tahunan. Maka atas informasi tersebut, penjualan kantor tadi, jurnalnya adalah kas atau bank 1 juta, 1 miliar, kemudian akumulasi penyusutan 250 juta. Ya, kreditnya gedung, kantor 750 juta, kemudian keuntungan atau laba penjualan gedung 500 juta. Kemudian melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan gedung, yaitu beban PPh pasal 4 ayat 2 di debit 55 juta, kreditnya kas 25 juta. Kemudian penjualan gedung ya atau bangunan oleh developer. PT Vasco Estate, perusahaan developer, menjual sebuah gedung pada tanggal 10 Juni 2021. Harga pokoknya 800 juta, harga jualnya 1 M. Ya. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini sama dengan jurnal untuk penjualan tunai, ya. Tapi ini adalah berupa gedung, ya. Maka
Jurnalnya adalah pada 10 Juni kas diterima 1.100.000.000, kreditnya penjualan 1.000.000.000, PK-nya 100 juta. Kemudian HPP pada persediaan 800 juta. Kemudian pada saat itu dia melakukan pembayaran PPh final 4A2 atas penjualan gedung, yaitu beban PPh pasal 4 ayat 2 25 juta, kreditnya kas 25 juta. Baik, cukup untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.